Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Bersyukur jika kita dapat dipersatukan kembali dalam peribadahan pada pagi hari ini dengan tidak kurang satu apapun. Itu semua tanda kasih dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa kepada setiap kita. Maka dari itu, marilah kita ungkapkan rasa syukur dan terima kasih kita dengan memujikan pujian, ku bersyukur karena kasih setiamu. Kita ungkapkan rasa syukur kita dengan memujikan pujian ini dengan penuh sukacita. Di matamu amat
Baiklah, ibadah minggu ini akan kita mulai dan persembahkan dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Maka turunlah ke atas saudara-saudari sekalian anugerah dan kasih sayang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus di dalam hati, di dalam pikiran dan hidup saudara-saudari sekalian. Amin. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. 2 Korintus 13 ayat 11. Amin. Bersyukur jika kita memiliki Allah yang memberikan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Maka dari itu kita tak perlu khawatir, namun tetap terus menaruh harap kepada Dia. Dia yang tak pernah tertidur dan terlelap, namun selalu menata dan menuntun kita. Ku taruh harapku padamu. Kita akan pujikan pujian ini, sekaligus menyiapkan hati kita untuk masuk dalam doa-doa syafaat.
Bapak Ibu, kita menyatukan hati kita di dalam doa syafaat. Tuhan Allah kami, sumber kehidupan, sumber pengharapan kami, di mana kami menaruh, mempercayakan segenap hidup kami, perjalanan hidup kami hari ini bahkan ke depan. Tuhan, kami mau menyatakan syukur pujian kami kepada Tuhan, oleh karena Engkau yang telah mengasihi kami sedemikian rupa, bahkan Tuhan juga yang sudah menyertai memberkati kehidupan kami sampai saat ini. Kami bersyukur buat kesempatan untuk kami bersatu hati di dalam ibadah kami kepada Tuhan. Dan bahkan pada saat ini bersyukur juga oleh karena Engkau memberikan kesempatan untuk kami dapat bersyafaat kepada Tuhan. Sebelum kami menaikkan doa-doa kami ya Tuhan, mohon Engkau terlebih dahulu mengampuni kami atas dosa-dosa kami, kesalahan yang kami perbuat Tuhan. Kami mohon sucikanlah kami dan layakkanlah kami. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mempercayakan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam pengasihan dan pemeliharaan tangan Tuhan. Hari-hari yang kami lewati, bahkan di depan nanti, kami sungguh rindu bahwa tangan Tuhan sendiri yang akan menuntun kami, selalu menopang kami, memberkati hidup kami. Apapun Tuhan yang kami kerjakan sebagai upaya-upaya kami menyambung hidup, pekerjaan kami Tuhan, biarlah ini semua Engkau sendiri yang akan memberikan berkat atasnya, sehingga dengan ini semua kehidupan kami boleh semakin sejahtera. Bahkan di atas segala kekurangan-kekurangan, masalah-masalah ekonomi Tuhan yang kami alami, Engkau Tuhan juga yang akan menopang kami, yang akan melimpahi kami dengan berkat kasih-Mu. Saat ini kami juga terus mendoakan untuk keberadaan keluarga-keluarga kami Tuhan, khususnya keluarga di GKMI Pati. Biarlah Engkau Tuhan senantiasa memberkati tiap-tiap rumah tangga di dalam segala pergumulan atau persoalan yang mereka hadapi. Kami mendoakan bila ada keluarga-keluarga yang bergumul dengan masalah-masalah usaha pekerjaan, dengan masalah ekonomi Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau juga yang akan mencukupkan dan senantiasa melimpahkan berkat untuk keluarga-keluarga yang bergumul Tuhan dengan keharmonisan rumah tangga, komunikasi yang kurang baik Tuhan, dan berbagai kesalahpahaman konflik di dalam rumah tangga. Biarlah Engkau Tuhan Allah yang Maha Kasih, yang Maha Damai, senantiasa mengikat Tuhan tiap-tiap anggota keluarga, suami, istri, anak-anak dengan tali kasih-Mu, sehingga kami boleh hidup rukun, bersatu, hidup harmonis dan bahagia. Kami mendoakan untuk keluarga-keluarga Tuhan yang bergumul Tuhan dengan masalah mendidik, membesarkan anak-anak. Biarlah Engkau juga yang menolong sehingga setiap anak-anak, cucu-cucu bahkan yang sudah Tuhan karuniakan di tengah keluarga boleh menjadi anak-anak yang taat, boleh menjadi anak-anak yang membanggakan. Kami terus mendoakan untuk anak cucu kami Tuhan, baik mereka yang masih kecil dalam usia pertumbuhan, mereka yang bersekolah belajar, mereka yang berkuliah bahkan di tempat yang jauh dari kami, mereka yang sudah dewasa dan bekerja. Kepada setiap anak cucu kami biarlah Engkau Tuhan akan selalu menuntun hidup mereka, menjauhkan dari pergaulan yang menyesatkan. Tuhan pimpin sehingga mereka masing-masing boleh menemukan masa depan yang cerah yang Tuhan sediakan. Di tengah-tengah suasana belajar yang tidak kondusif saat ini, di mana anak-anak kami harus belajar secara mandiri di rumah, biarlah Tuhan juga memberkati mereka dengan kemampuan, dengan kecerdasan untuk tetap dapat Tuhan mengikuti sekolah dengan baik. Dan kami percayakan sepenuhnya bahkan untuk anak-anak kami yang sudah dewasa, yang sudah tiba waktunya berkeluarga. Biarlah Tuhan juga akan memberikan pasangan hidup yang terbaik untuk anak-anak kami ini. Tuhan, kami juga mendoakan dan mempercayakan untuk keluarga-keluarga yang merindukan hadirnya seorang anak, merindukan momongan di tengah keluarga. Biarlah Tuhan juga yang akan menjawab, mendengarkan seru-seru doa keluarga ini. Tuhan Bapa di surga, mungkin masih banyak hal yang
menjadi pergumulan setiap keluarga, namun kami percaya bahwa Engkau sendiri Tuhan akan melihat di dalam kehidupan mereka dan menjawab dengan seturut kehendak kasih-Mu Tuhan. Kami teringat dan mendoakan untuk gereja kami, GKMI Pati yang kami cintai beserta dengan cabang-cabangnya. Biarlah di dalam segala keterbatasan Tuhan tetap menolong kami di dalam pelayanan-pelayanan kami untuk tetap dapat menjangkau banyak jiwa melalui berbagai terobosan, melalui berbagai pelayanan. Tuhan, Engkau tolong sehingga tetap kami memiliki semangat Tuhan untuk dapat bersatu di dalam persekutuan, baik secara onsite maupun secara online. Kami juga mendoakan untuk tiap-tiap program, bahkan raker-raker yang diadakan Tuhan, Engkau tolong sehingga semuanya bisa menghasilkan satu program-program yang betul-betul membangun hidup iman kami dan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mendoakan untuk Kota Pati yang kami cintai, juga untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan hari demi hari kami boleh segera keluar dari masalah pandemi ini yang berdampak juga dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan ekonomi kami. Tuhan tolong berkati Bapak Presiden, para pemimpin negara kami dari pusat sampai ke daerah, terutama satgas-satgas di setiap daerah Tuhan, agar ini juga menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk segera membawa kami keluar dari masalah-masalah. Kami percayakan Tuhan upaya yang dilakukan pemerintah menjadi upaya yang dapat segera menghentikan situasi yang tidak nyaman karena pandemi ini. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, inilah segenap doa-doa kami. Sekali lagi kami percayakan doa kami ke dalam pengasihan tangan Tuhan, sebab kami percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi jaminan hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saatnya kita duduk diam dan membiarkan Sang Firman itu bersabda. Biarlah kita mengungkapkan kerinduan kita, mendengar kebenaran sabdanya, dan mengakui bahwa Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, dan membiarkan Ia berdaulat atas hidup kita. Pujian Engkaulah Tuhan akan kita pujikan untuk menyambut kebenaran sabda Tuhan. Ku
Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkau yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Maka kepadamu ya Tuhan kami berserah. Dan terutama berserah kepada firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu lah yang menjadi pegangan di dalam hidup kami. Firman-Mu yang menjadi terang di dalam langkah-langkah kehidupan kami. Maka mari ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, Engkau mengurapi dan memberkati kami, hamba-Mu yang berbicara dan kami semua. Kiranya hidup kami sungguh-sungguh dibangun oleh firman-Mu. Hari demi hari kami makin mengerti kehendak Tuhan dan dimampukan untuk melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu Saudari, Shalom. Ya, puji Tuhan ya Bapak Ibu, kembali kita bertemu di minggu ini untuk bersama-sama kita belajar akan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang menjadi dasar untuk pagi hari ini diambil dari surat Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-9. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-9. Ya. Bapak Ibu, mari kita membacanya bersama-sama ya. 6 sampai 9. Kalau sudah mendapat, mari kita sama-sama membuka suara, kita membacanya 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Dikatakan maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adalah manusiawi kalau kita merasa panik, merasa cemas dalam keadaan yang penuh tekanan. Misalnya, sudah tiba waktunya membayar cicilan, tetapi uang tidak ada, pasti kita akan merasa panik. Seorang mahasiswa juga akan merasa gelisah, merasa cemas. Kalau sudah tiba waktunya dia mengumpulkan tugas akhir, dan sampai pada harinya dia belum menyelesaikan tugasnya, pasti dia juga akan merasa cemas, merasa panik. Seorang pegawai mungkin yang harus membuat laporan-laporan, tetapi ketika tiba waktunya dia membuat laporan, laporannya belum selesai, pasti dia juga akan merasa panik, merasa takut. Ya. Ada ketakutan, ada kecemasan di dalam tekanan, itu manusiawi. Apalagi Bapak Ibu di saat-saat sekarang ini, ketika pandemi belum berakhir, situasi ekonomi juga masih belum stabil, masih sulit. Ditambah kita mendengar ada berbagai bencana yang terjadi di Nusantara, di Indonesia ini. Maka dalam situasi seperti itu kita sungguh-sungguh membutuhkan pegangan hidup. Kita sungguh-sungguh membutuhkan kekuatan untuk kita dapat melangkah dalam hidup ini dengan berani. Sebenarnya pada saat itu sebagai orang percaya kita sedang bergumul dan bertanya, apakah mungkin kita merasakan ketenangan di tengah-tengah badai hidup? Sebenarnya kita sedang bertanya,
Apakah bisa kita merasakan damai sejahtera di tengah-tengah keadaan yang tidak pasti? Apakah bisa kita merasa yakin dengan masa depan, sedangkan apa yang kita lihat di sekitar kita itu berlawanan dengan pengharapan kita? Kita bertanya, dapatkah di tengah-tengah situasi yang demikian, kita ini tetap punya damai sejahtera? Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam nasihatnya Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus berusaha meyakinkan jemaat bahwa keberadaan kita ini, kaum beriman ini, tidak ditentukan oleh situasi, seberapapun buruknya situasi itu, namun ditentukan oleh kasih setia Tuhan. Rasul Paulus berusaha menekankan bahwa masa depan kita itu tidak ditentukan oleh perasaan tidak berdaya. Oleh perasaan tidak berdaya kita terhadap musibah yang kita jumpai, tetapi bergantung pada kuasa Tuhan. Jadi situasi buruk apapun itu tidak akan menghasilkan apa-apa, tidak akan berpengaruh apa-apa jika kita tidak membiarkan diri kita itu diintimidasi oleh situasi itu. Ada seorang anak, Bapak Ibu, Saudara, seorang anak laki-laki yang dari kecil itu hidup bersama dengan ayah tirinya. Ayah tirinya ini suka mengintimidasi anak itu. Dari kecil anak itu sering diberikan perlakuan yang buruk dan kata-kata yang buruk. Dari yang paling biasa mungkin sudah diucapkannya sehari-hari, anak membawa sial, anak bodoh, anak tidak tahu aturan, ya. Kamu ini anak tidak berguna dan seterusnya. Kata-kata seperti itu setiap hari dikatakan, perkataan-perkataan yang buruk, bahkan juga perlakuan-perlakuan yang buruk. Kadang tidak diberi makan, kadang dipukuli tanpa alasan. Anak ini tumbuh dari kecil dalam situasi yang sedemikian. Sampai suatu ketika anak ini merasa bahwa memang dia ini anak yang tidak berguna, anak yang bodoh, membawa sial dan lain sebagainya. Nah, suatu ketika anak ini bertemu dengan seorang guru, dan gurunya ini adalah guru yang sangat mengerti betul bagaimana keadaan anak ini gitu, dan guru ini merasa iba begitu dengan situasi ini, sehingga guru ini berusaha senantiasa untuk membangkitkan semangat dan kepercayaan diri dari anak ini. Guru itu mengatakan, hidupmu tidak ditentukan oleh perkataan orang lain. Hidupmu ditentukan oleh kuasa kasih Tuhan padamu. Ya, hidupmu tidak ditentukan oleh situasi buruk yang ada di sekitarmu. Jangan kamu mengizinkan situasi itu mengintimidasi kamu sehingga kamu itu menjadi seperti apa yang perkataan-perkataan buruk yang dikatakan itu. Dari sini si anak itu mempunyai semangat. Dia bisa bangkit, dia bisa melihat dan menjalani kehidupannya dengan lebih tegar. Dia sekarang mempunyai pegangan, mempunyai prinsip bahwa hidupnya tergantung pada kasih Tuhan dan pada dirinya sendiri. Bagaimana dia membuat kehidupannya itu menjadi berhasil. Anak ini menjadi anak yang menonjol di sekolah. Anak ini mendapat beasiswa dari pemerintah dan pada akhirnya anak ini menjadi seorang pengusaha yang berhasil. Banyak cerita-cerita seperti ini di sekitar kita. Bagaimana orang-orang ini mampu bangkit dan membangun hidupnya, tidak membiarkan hidupnya diintimidasi baik oleh perkataan maupun situasi buruk yang ada di sekitarnya. Sebab kuasa kasih Tuhan itu jauh lebih besar dari situasi-situasi kita. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, berikut ada beberapa nasihat Rasul Paulus bagi kita yang penting juga untuk kita camkan, yang penting juga untuk kita tarik di dalam hidup kita dan kita jadikan sebagai pegangan. Di dalam kita menghadapi situasi-situasi yang tidak menguntungkan, situasi-situasi buruk, situasi-situasi yang menekan.
Catatan yang pertama dari Rasul Paulus adalah sebagai ganti dari khawatir, kita diminta untuk berdoa dalam ucapan syukur. Ya, ini kata Paulus. Sebagai ganti dari rasa khawatir, kita diminta untuk berdoa dalam ucapan syukur. Ayat 6 tadi mengatakan, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau ada rasa khawatir, sebagai ganti dari khawatir itu kita diminta untuk berdoa dengan ucapan syukur. Dan nasihat Paulus ini sejalan Bapak Ibu dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, dengan apa yang ditekankan Tuhan Yesus Matius 6 ayat 27. Di situ Tuhan Yesus mengatakan bahwa kekhawatiran kita itu sesungguhnya tidak menambah apapun atas persoalan kita. Artinya tidak menyelesaikan apapun selain dari memperparah rasa khawatir kita. Ya. Jadi kekhawatiran itu tidak ada gunanya. Matius 6 ayat yang ke-27. Nah, sebagai ganti kerisauan itu marilah kita tekun berdoa, kata Paulus. Dan doanya bukan asal doa, tetapi doanya adalah doa yang penuh dengan ucapan syukur. Kita boleh Bapak Ibu menyatakan kecemasan-kecemasan kita, boleh. Kita menyatakan kekhawatiran kita menyatakan beban-beban kita membawa semua kesulitan itu boleh. Tetapi harus disertai dengan ucapan syukur. Sebab di antara segala hal yang mencemaskan itu pasti ada hal-hal yang baik yang patut kita syukuri. Pasti dalam hidup ini kita mempunyai alasan-alasan untuk bersyukur itu lebih banyak dari alasan-alasan kita untuk mengeluh. Kita punya cukup banyak alasan untuk bersyukur. Dan sesungguhnya justru dengan bersyukur itu kita akan dikuatkan, kita akan diubahkan, kita akan menjadi lebih kuat menghadapinya. Berdoa dan doalah dengan bersyukur. Catatan yang kedua dari Rasul Paulus adalah fokuskan pikiran kita itu, kesadaran kita itu pada hal-hal yang baik dan benar. Rasul Paulus tahu benar bahwa hal-hal yang negatif, pikiran-pikiran negatif itu akan menghancurkan kepercayaan diri kita dan menghancurkan iman kita. Fokus pada besarnya persoalan dan melupakan kuasa Tuhan itu justru akan semakin mengkerdilkan iman kita dan kemampuan kita untuk mencari solusi. Karena itu pikirkan hanya, kata Paulus, hal-hal yang mulia, hal-hal yang adil, hal-hal yang suci, hal-hal yang manis, hal-hal yang sedap didengar. Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Saudaraku, pikiran yang positif itu membangun kepercayaan diri. Pikiran yang positif itu membangun iman, menumbuhkan iman. Bahkan saudara, menurut satu penelitian yang telah sangat terbukti dalam kehidupan, pikiran-pikiran yang positif, sikap yang optimis, kegembiraan itu mempunyai andil yang sangat besar dalam kesembuhan. Banyak kesaksian-kesaksian dari para penyintas COVID yang menyaksikan bahwa suasana hati yang gembira, bahwa pikiran-pikiran yang positif, semangat hidup, kalau kita memikirkan di situ hal-hal yang menyenangkan, itu andilnya besar, itu perannya besar untuk membantu kesembuhan. Tetapi orang yang mungkin merana, patah semangat dan pikirannya itu negatif, selalu membayangkan yang buruk-buruk saja, itu juga akan lambat begitu kesembuhannya. Ya. Jadi sangat terbukti bahwa bagaimana pikiran-pikiran yang positif itu membangun kepercayaan diri dan bahkan membangun iman. Ya. Yang ketiga, catatan yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Paulus mengatakan, tetap setia melakukan pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Dalam hal ini, apapun situasinya, kita disemangati untuk terus mentaati firman Tuhan. Seberapapun buruknya situasi, jangan itu menghentikan semangat kita untuk berbuat benar sesuai firman-Nya.
Filipi 4 ayatnya yang ke-9 tadi mengatakan. Saudaraku, situasi yang tidak menyenangkan itu bukan alasan. Jadi situasi yang buruk itu bukan alasan untuk kita berbuat sekehendak hati atau berbuat yang berlawanan dengan firman Tuhan. Justru dalam banyak kesulitan, dalam banyak masalah, kalau kita tetap berusaha taat dan tetap berusaha setia melakukan firman Tuhan, maka apa yang kita lakukan itu menjadi sesuatu yang berharga. Bapak Ibu, bagi banyak orang, situasi nyaman, situasi aman, situasi penuh dengan kelimpahan, itu mungkin ujian. Tetapi bagi sebagian besar orang, situasi penuh dengan kekurangan, penuh dengan kesulitan, penuh dengan keterbatasan, penuh dengan tekanan, itu juga bisa menjadi ujian. Sebab banyak orang justru dalam situasi penuh tekanan itu semakin menjauh dari Tuhan. Jadi baik situasi kelimpahan, baik situasi kekurangan, baik situasi penuh dengan kegembiraan, baik situasi penuh dengan kecemasan, dua-duanya sama-sama menjadi ujian. Bagaimana untuk kita itu tetap setia melakukan firman Tuhan. Taat atau jatuh karena tekanan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa Rasul Paulus itu menekankan ketiga hal ini? Berdoa dengan ucapan syukur, berpikir positif, optimis, lalu kemudian tetap taat berusaha melakukan pengajaran firman Tuhan. Mengapa Paulus menekankan ketiga hal ini, Bapak Ibu? Mengapa seakan-akan kita diminta untuk mengabaikan buruknya situasi dan lebih fokus berdoa dengan syukur, membentuk pikiran positif, serta taat dalam pengajarannya. Mengapa demikian? Karena Rasul Paulus tahu, Bapak Ibu. Rasul Paulus tahu dan mengimani bahwa tanpa kita minta, tanpa kita mohon-mohon pun, Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang berkuasa, adalah Tuhan yang berdaulat atas segala macam situasi. Bapak Ibu, Tuhan Allah kita itu bertindak tidak dibatasi oleh keadaan. Kuasa Allah itu tidak dibatasi oleh situasi. Kuasa Allah itu bahkan tidak dibatasi, tidak terintimidasi oleh apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Sebab dikatakan firman Tuhan tadi, damai sejahtera Tuhan itu melampaui akal, melampaui situasi. Filipi 4 ayatnya yang ke-7. Damainya itu melampaui segala sesuatu. Bagaimana kita mencoba mereka-reka, memikirkan, menggumuli. Bagaimana kita sedang mencoba mencari jalan keluar. Allah Tuhan kita itu sudah menemukan cara. Dia sudah menentukan apa yang baik dan menyediakan jalan keluar terbaik, bahkan damai sejahtera buat kita semua. Saudara, banyak bukti dalam perjalanan hidup kita bahwa cara Tuhan itu tidak terduga. Seringkali kita sedang mencoba menggumuli, memikirkan, menganalisa, mencari cara, tetapi ternyata Tuhan menyediakan satu jalan yang sungguh berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Berbeda dalam arti melampaui apa yang dapat kita pikirkan, melampaui apa yang dapat kita mintakan, melampaui dari pengharapan kita, dan tentunya membawa pada kehidupan yang jauh lebih baik. Itu bukti. Dalam banyak hal kita sudah membuktikan hal itu. Dan itulah Bapak Ibu jemaat yang memelihara hidup kita. Itulah yang membawa kita keluar dari setiap pencobaan dan ketidakpastian hidup. Jadi jemaatku yang dikasihi Tuhan, alih-alih bersungut-sungut, baik kita berdoa dan bersyukur. Daripada stres dan gelisah mencemaskan segala hal, baik kita berserah dan tetap bertindak benar. Daripada kita menyalahkan situasi, lebih baik berpikir positif sehingga kita tumbuh percaya diri dan tumbuh iman kita. Jangan khawatir, sebab damai sejahtera Tuhan Allah itu memelihara kita. Jangankan sampai pandemi berlalu, bahkan sampai sepanjang hidup kita selama-lamanya,
damai sejahteranya itu melampaui segala kekhawatiran kita dan memelihara hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Tuhan, sesungguhnya dalam hidup ini kami sudah merasakan dan melihat bukti bagaimana hidup kami itu dipelihara oleh damai sejahtera Allah. Bagaimana damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, melampaui segala pengharapan kami, melampaui segala kecemasan kami, itu telah nyata memelihara kehidupan kami, menolong kami. Cara-cara Tuhan, kasih Tuhan selalu datang pada saat yang tepat. Kami sesungguhnya telah banyak melihat bukti Tuhan, namun seringkali kami kalah, kami ciut hati, kami takut, kami gentar menghadapi segala hal yang buruk, segala tekanan yang terjadi dalam hidup kami. Bahkan segala ketidakpastian masa depan itu membuat kami takut. Kami mohon Tuhan, Engkau dengan damai sejahtera-Mu akan senantiasa menjangkau hidup kami. Menjadi nyata di dalam hidup kami sehingga kami optimis, sehingga kami dapat bergembira dan terus melangkah di dalam iman. Kami serahkan sepenuhnya Tuhan, bahkan masa depan kami Tuhan. Apa yang terjadi di depan kami yang kami tidak ketahui bagaimana dan seperti apa, kami mau percayakan ke dalam tuntunan pengasihan tangan Tuhan. Sebab kami tahu damai sejahtera Tuhan akan memelihara kami. Terima kasih, kuatkan iman kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam segala kondisi apapun, kuasa Tuhan lebih besar dari kondisi-kondisi itu. Sehingga tak ada alasan lagi untuk kita meragukan kasih penyertaan dari Allah. Terlebih Ia menjanjikan damai sejahtera yang akan menyertai di sepanjang kehidupan kita. Maka selayaknya pula kita persembahkan yang terbaik untuk Dia, yaitu hidup kita yang ada dalam kebenaran. Ku persembahkan hidupku. Akan kita pujikan pujian ini, menanggapi firman Tuhan, dan sekaligus sebagai pujian pemungkas peribadahan pagi hari ini.
kita berdiri dan kita akan bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kita akan kembali pada kehidupan kita dengan percaya, dengan yakin bahwa damai sejahtera Tuhan itulah yang menjadi jaminan hidup kita, yang memelihara kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati dan melindungi saudara-saudari sekalian. Kiranya Kristus Tuhan akan senantiasa mengaruniakan pengharapan dan kemenangan dalam hidup kita. Dan kiranya Roh Kudus akan menjagai dan menyertai saudara-saudari dari segala bencana, penyakit, mara bahaya, mulai dari sekarang ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.